Karena itu apa hukum mengumandangkan adzan di kuburan? Kami tidak menjumpai dalilnya. Tapi mereka yang mengumandangkan adzan ketika di kuburan punya dalil. Apa dalilnya? Dalilnya kias. Kiasnya begini. Ketika bayi itu lahir, maka dianjurkan untuk diadzani. Berarti ketika orang itu mati, dianjurkan juga untuk diadzani. Kias yang fasidul i'tibar. Kias yang menyimpang. Kenapa kok kiasnya menyimpang? Karena Anda menganalogikan dalam masalah ibadah. Padahal ibadah itu tidak boleh dianalogikan. Ikuti aturan yang ada. Kalau Nabi SAW tidak azan ketika sholat maka tidak perlu azan ketika sholat Nah itu Jumatan ada azan, ya jangan disamakan. Dengan Jumatan kan beda. Maka kalaupun ada azan untuk bayi yang baru lahir, ini jangan disamakan ketika orang itu meninggal. Ini dua tempat yang baik. Lalu apa manfaat azan ketika orang meninggal? Ya mengingatkan mayit biar sholat. Karepmu niku pripun ya? Percuma saja. Yang lebih butuh azan siapa Pak? Sing urip timbangan sing mati. Sehingga dari sisi logika itu nggak bisa diterima. Dalil syar'i nggak ada, dalil logika nggak nyambung. Apa sisi manfaatnya? Kalau bayi, dalil logikanya ada. Agar suara pertama yang didengar oleh bayi ini ketika dia hinggap di dunia adalah kalimat Allah. Sementara mayat ini akan mempertanggungjawabkan amalnya, dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya persoalan ini adalah persoalan klasik ya. Dan ulama sudah membahasnya secara tuntas. Persoalan ini adalah persoalan furu', adalah persoalan khilafiyah. Sehingga meskipun kita bahas seperti apapun, ya ulama tetap berbeda pendapat. Ada yang tidak menganjurkan mengadani jenazah ketika diletakkan di liang lahat, dan ada yang menganjurkannya. Dan perbedaan pendapat ini sangat wajar, karena tidak ada dalil yang melarangnya. Sementara di satu sisi ada kaidah yang perlu dipertimbangkan, yaitu tarkun nabi idza tajarrada anil qara'in la yadullu ala tahrim. Bahwa yang ditinggalkan oleh baginda Nabi, yang tidak dilakukan oleh baginda Nabi, jika tidak ada tanda-tanda keharuman, maka tidak haram. Nah, ini adalah kaidah yang perlu dipertimbangkan. Sehingga dari ini, ulama yang tidak menganjurkan, mereka berpandangan karena tidak adanya dalil. Dan dalam pandangannya ini adalah tauqifi, begitu. Sedangkan ulama yang menganjurkan karena ada peluang untuk dikiaskan. Sehingga ketika mereka meneliti, mereka mengkajinya, lalu akhirnya dikiaskan dengan mengadani bayi yang baru dilahirkan. Nah, titik temunya itu di mana? Pertemuan ilatnya, kausalitasnya. Pertemuan ilatnya itu karena sama-sama keluar dari menuju ke. Jadi, bayi yang baru dilahirkan, dia itu keluar dari kandungan menuju ke alam dunia. Keluar dari alam kandungan menuju ke alam dunia. Sedangkan jenazah yang diletakkan di alam kubur, di liang lahat, dia itu keluar dari alam dunia menuju ke alam kubur. Sehingga kausalitas ini kemudian mempertemukan antara makis dan makis aleh. Pada akhirnya ulama yang mengkiaskan mengatakan hukumnya adalah sunnah, sama dengan kesunahan mengadani bayi yang baru dilahirkan. Jadi pola pikirnya begitu teman-teman ya. Nah, apalagi persoalan ini adalah persoalan yang sudah menjadi tradisi, sudah menjadi adat yang berlaku di masyarakat. Tentu ketika sudah menjadi tradisi, ini akan ada pertimbangan berbeda lagi. Ada pertimbangan lebih tinggi lagi. Pertimbangannya apa? Kalau sudah menjadi tradisi, sementara persoalan ini bukan persoalan maksiat, maka perlu mempertimbangkan hadis yang berbunyi wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaullah dengan masyarakat dengan pergaulan yang baik. Nah, menyikapi hadis ini, Sayyidina Ali pernah ditanya, wa qad su'ilah Amirul Mukminin Aliyun radhiyallahu anhu an dzalika aidan faqala. Sahabat Ali ditanya tentang hadis wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, lalu sahabat Ali menjawab, huwa wa faqatun nas fi kulli syai'in ma adal ma'asi, yaitu beradaptasi ataupun mengikuti, menyesuaikan dengan tradisi masyarakat selama bukan tradisi yang maksiat.
Nah, kalau maksiat tidak boleh. Dan kita kembali ke konsep awal, persoalan mengadani jenazah ini adalah persoalan khilafiyah. Dan tidak sampai pada perbuatan maksiat karena khilafiyahnya itu antara disunnahkan dan tidak disunnahkan. Bukan antara haram dan tidak haram, bukan. Tapi antara disunnahkan dan tidak disunnahkan. Apalagi jika tradisi ini mengikuti pendapat yang mengatakan sunnah. Ya sudah, tidak ada maksiatnya sama sekali. Sehingga perlu mempertimbangkan hadis ini. Lalu kemudian pertimbangan yang kedua, Imam Ibnu Hajar itu memiliki konsep, meskipun sebenarnya ini adalah perselisihan antara Imam Ibnu Hajar dengan ulama yang lain ya. Imam Ibnu Hajar itu punya konsep yang berupa daf'i al-sinatil juhal, menghindari gunjingan masyarakat. Itu dianjurkan. Jadi seandainya tidak diadani, itu akan berpotensi menjadi perbincangan, menjadi gunjingan di masyarakat. Ya maka untuk menghindari gunjingan itu dianjurkan untuk mengadaninya. Itu adalah konsep yang ada di dalam Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubro, karya Imam Ibnu Hajar. Nah, ini pertimbangan juga teman-teman. Qiyas fasidul i'tibar. Nah, saya sebenarnya agak tertarik. Maksud qiyas fasidul i'tibar ini apa maksudnya? Jadi apakah kiasnya itu tidak sah atau bagaimana? Karena beliau tidak menjelaskan. Namun beliau akhirnya kan melompat ya. Jadi beliau itu sebagai bentuk penolakan terhadap kias ini, beliau kemudian melompat pada kasus ibadah. Beliau katakan, adzan ataupun dalam sholat id, sholat hari raya, itu tidak dianjurkan adzan dan tidak bisa dikiaskan dengan adzan Jumat. Oke, saya terima apa yang disampaikan beliau itu. Namun, persoalan kias yang disebutkan oleh ulama di sini, itu bukan dikiaskan dengan adzan untuk ibadah, tapi dikiaskan untuk adzan pada kasus non-ibadah. Jadi begitu. Jadi kalau beliau menolak kias ini dengan alasan dalam sholat id itu tidak dianjurkan adzan dan tidak ada kias di dalamnya, tidak bisa dikiaskan dengan sholat Jumat, maka penolakan dengan menganalogikan pada kasus sholat itu sebenarnya kias fasid juga. Itu justru fasidul i'tibar gitu. Jadi konsep ulama yang mengkiaskan ini benar. Dikiaskan pada persoalan non-ibadah juga gitu loh. Wa qad yusannu al-adzan li ghairi sholati. Nah, ini teman-teman ya. Dan disunnahkan adzan untuk selain kegiatan sholat. Wa huwa wal iqamah fi udunayil maulud. Dan adzan serta iqamah di telinga bayi, di dua telinga bayi. Nah, ini kasus adzan di luar sholat. Jadi begitu Pak Ustadz ya.